Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang akuntansi komparatif Amerika dan Asia. Latar belakang akuntansi komparatif Amerika dan Asia membahas akuntansi dari 5 negara, yaitu yang pertama, benua Amerika, terdiri dari Meksiko dan Amerika Serikat. Yang kedua, benua Asia, terdiri dari Cina, India, dan Jepang. Selanjutnya adalah alasan. Yang pertama adalah Amerika Serikat dan Jepang memiliki perkembangan yang tinggi. Yang kedua, Meksiko memiliki bentuk akuntansi yang hampir serupa dengan akuntansi di negara Amerika dan Latin lainnya. 3. Cina termasuk ke dalam negara dengan populasi terbesar di dunia dan perekonomiannya berubah dari perekonomian terpusat menjadi market oriented, sehingga perusahaan di seluruh dunia saling bersaing untuk berbisnis di negara tersebut. Yang keempat, Meksiko dan India merupakan negara kapitalis. Secara sejarah, perekonomian keduanya cenderung tertutup. Kecenderungan tersebut mulai berubah karena pemerintah kedua negara telah memprivatisasi industri mereka dan membuka diri terhadap ekonomi global. Selanjutnya adalah 5 sistem akuntansi keuangan nasional. Yang pertama adalah di negara Amerika. Akuntansi di Amerika Serikat diatur Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board, disingkat FASB. Akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission, singkat SEC. Selanjutnya adalah regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaan tersendiri. Secara umum, peraturan tersebut mengandung persyaratan minimal untuk menjaga catatan akuntansi serta publikasi periodik laporan keuangan. Oleh karena itu, SEC memiliki yurisdiksi atau kewenangan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pertukaran stok atau bursa-bursa efek AS serta perusahaan yang diperdagangkan over the counter. Perusahaan yang memiliki keuangan terbatas tidak memiliki kewajiban persyaratan untuk laporan keuangan, yang membuat Amerika Serikat terlihat ganjil dalam norma internasional atau standar internasional. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen di bawah ini. Yang pertama adalah laporan manajemen, yang kedua laporan audit independen, yang ketiga laporan keuangan primer yang terdiri dari laporan laba rugi neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Yang kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Yang kedelapan, data triwulan terpilih. Selanjutnya adalah patokan akuntansi. Peraturan patokan akuntansi di Amerika Serikat berasumsi bahwa kesatuan bisnis akan terus berlangsung jika terus diperhatikan.
Dasar perhitungan akrual cukup meresap, serta peraturan transaksi dan pengenalan event sangat bergantung pada konsep yang cocok. Sebuah konsistensi membutuhkan pemaksaan pada keberagaman perlakuan akuntansi terhadap pokok tertentu pada tiap periode akuntansi dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada praktik atau proses, maka perubahan dan pengaruhnya harus diungkapkan. Yang pertama, penggabungan bisnis dihitung seperti sebuah pembelian. Yang kedua, goodwill dikapitalisasi sebagai selisih antara harga pasar yang dipertimbangkan dengan harga pasar di bawah aset bersih yang diperoleh. Yang ketiga, aset berwujud dan tidak berwujud dinilai dengan harga perolehan. Yang keempat, persediaan menggunakan metode FIFO dan LIFO dan average. Yang kelima, LIFO digunakan untuk tujuan kepentingan pajak. Yang keenam, penyesuaian mata uang asing mengikuti persyaratan dari SFASS nomor 52 yang berdasarkan pada tambahan fungsional mata uang asing untuk menentukan metodologi penyesuaian pertukaran mata uang asing. Yang ketujuh, penyusutan dan amortisasi ditentukan dengan estimasi umur ekonomis. Yang kedelapan, biaya penelitian dan pengembangan diberikan saat terjadinya. Kedua, Meksiko. Meksiko adalah negara dengan penduduk berbahasa Spanyol terbanyak di dunia dan negara dengan populasi terbesar kedua di Amerika Latin. Meksiko memiliki free market ekonomi yang besar. Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan-perusahaan menguasai industri perminyakan dan sarana umum, sedangkan perusahaan swasta mendominasi pabrik, konstruksi, tambang, hiburan, serta industri pelayanan. Pemerintah juga melakukan privatisasi kepemilikannya dalam industri-industri yang tidak strategis. Perekonomian free market mulai membaik selama tahun 1990-an, membantu mengurangi inflasi, meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan fundamental ekonomi yang lebih sehat. Kemudian, regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Meksiko. Mexican Commercial Code dan hukum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan. Akan tetapi, pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah besar. Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law, dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard. Sedangkan untuk standarisasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountants. Laporan keuangan Meksiko. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan. Laporan keuangan di Meksiko harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi dan harus meliputi 5, yaitu yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perusahaan ekuitas pemegang saham, keempat laporan perubahan posisi keuangan, dan kelima catatan. Dan patokan akuntansi. Yang pertama, bisnis gabungan menggunakan metode pembelian. Kedua, goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap aset sekarang, aset bersih yang didapatkan. Ketiga, berwujud atau tidak berwujud, didepresiasi atau diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya. Keempat, biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, dan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknologi hadir. Kelima, sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease. Keenam, kerugian bersyarat diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur. Ketujuh, cadangan tak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP Meksiko. Kedelapan, pajak tambahan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban. Dan kesembilan, Meksiko telah mengadopsi standar akuntansi internasional nomor 2 mengenai transaksi mata uang asing. Ke Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional.
Data pemerintah yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Suatu perubahan besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan-perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional. Selanjutnya, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Regulasi akuntansi berdasarkan pada undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Perusahaan atau Company Law. Kedua, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas. Ketiga, Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga, badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai sistem legal triangular. Semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang perusahaan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan akuntansi. Kemudian, laporan keuangan Jepang. Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham yang isinya antara lain 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, 4. Laporan bisnis, 5. Jadwal terkait. Kemudian patokan akuntansi, metode pooling of interest atau penyatuan saham untuk bisnis gabungan digunakan pada situasi tertentu saja, di mana tidak ada perusahaan yang mengontrol perusahaan lainnya. Sebaiknya, bisnis gabungan dihitung karena pembelian. Goodwill dihitung dengan dasar harga pasar aset bersih yang didapatkan dan diamortisasi lebih dari 20 tahun atau kurang serta subjek terhadap tes penurunan nilai. Metode ekuitas digunakan untuk investasi dalam perusahaan afiliasi ketika perusahaan induk memberikan pengaruh signifikan daripada kebijakan operasional dan finansial. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung proyek gabungan yang profesional tidak diperbolehkan. Di bawah standar stimulasi mata uang, aset, dan kewajiban dari anak perusahaan asing dihitung dengan tingkat kurs saat itu, pendapatan dan beban dalam rata-rata, serta penyesuaian pertukaran mata uang asing berada dalam ekuitas pemegang saham. Untuk selanjutnya yaitu negara Cina. Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin Cina mulai menggerakkan ekonomi dari program terpusat gaya Soviet menuju sistem yang lebih berorientasi pasar, namun masih dalam kendali Partai Komunis. Pada tahun 1993, kepemimpinan Cina menyetujui reformasi jangka panjang lagi yang dimaksudkan supaya memberikan fleksibilitas yang lebih pada institusi yang berorientasi pasar. Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai sejak pembentukan RRC pada tahun 1949. Menerapkan sistem ekonomi terpusat, memperlihatkan prinsip dan pola Marxis meniru sistem kesehatan Soviet. Pelaporan keuangan terjadwal dan lengkap. Filter utamanya adalah orientasi pengaturan dana, di mana dana berarti properti, barang dan material yang digunakan dalam produksi. Pelaporan keuangan ditekankan adanya neraca yang memfleksikan sumber daya dan kebijakan pemerintah. Perekonomian Cina sangat digambarkan sebagai ekonomi campuran, di mana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya seperti perdagangan dan sektor swasta ditumpukan dengan sistem berorientasi pasar. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi, sampai tahun 1995, Cina memiliki 2 organisasi akuntansi profesional, yaitu yang pertama CICPA didirikan tahun 1988 mengatur sektor perusahaan swasta, dan yang kedua CACPA bertanggung jawab atas audit perusahaan-perusahaan pemerintah
dan di bawah otorisasi agen yang terpisah, Badan Administrasi Audit Negara. Pada tahun 1995, CICPA dan CACPA bergabung dengan mengusung nama CICPA, mengembangkan standar pengauditan dan bertanggung jawab atas kode etik profesional. Selanjutnya, laporan keuangan. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Untuk laporan keuangan terdiri atas yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir yaitu catatan. Untuk patokan akuntansi, yang pertama yaitu penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian, yang kedua kapitalisasi dan uji penurunan nilai tahunan diberlakukan untuk goodwill, yang ketiga untuk menghitung usaha gabungan digunakan metode ekuitas, dan untuk penilaian aset menggunakan basis harga perolehan. Biaya depresiasi didasarkan pada basis ekonomi dan penilaian. Dan untuk yang terakhir, penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata. Selanjutnya yaitu negara India. Perekonomian Eropa mulai bersaing dengan India setelah Portugis tiba pada tahun 1498. Benteng luar pertama orang Inggris dibentuk di perusahaan India bagian selatan tahun 1619. Dari tahun 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosialis, pemerintah terpusat, dan industri pengganti barang impor. Menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mulai melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Perubahan yang dimulai tahun 1991 telah memutus kendali birokrasi, dan produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan produksi ekonomi dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi mendorong terciptanya pasar yang lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu negara India. Perekonomian Eropa mulai bersaing dengan India setelah Portugis tiba pada tahun 1498. Benteng luar pertama orang Inggris dibentuk di perusahaan India bagian selatan tahun 1619. Dari tahun 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosialis, pemerintah terpusat, dan industri pengganti barang impor. Menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mulai melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Perubahan yang dimulai tahun 1991 telah memutus kendali birokrasi dan produksi ekonomi